Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari Seperti biasa ya, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin nggak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Apa yang terjadi untuk hari ini? Teguh. 2. Oke. Kamu memiliki kemampuan psikis, kemampuan kayak bisa mengetahui sesuatu yang belum benar-benar nyata. Misal kayak intuisi ya. Jadi diminta untuk bisa percaya pada intuisi kamu. Misal kamu ingin melakukan sesuatu apa, kata orang lain, sesuatu itu bakal menjadi sesuatu yang oke, sesuatu itu aman buat kamu, sesuatu itu baik untuk kamu. Tapi jika intuisi kamu berkata lain dengan omongan orang, coba lebih memilih intuisi kamu, ya, agar hasilnya kamu terhindar dari rasa kecewa, ya, terhindar dari kesedihan di sini, ya. Bahkan kedepannya bisa menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya aku nggak mengikuti intuisiku? Kenapa aku nggak percaya pada diriku dan sebagainya. Jadi misal kamu dikenalkan sama orang lain, ya, dikenalkan sama teman kamu nih, sama seseorang. Kata teman kamu, wah dia tuh baik, dia tuh begini, dia tuh begitu, pokoknya yang indah-indah. Tapi intuisi kamu berkata lain, dia adalah seseorang yang kurang baik gitu ya. Lelala di sini ada pengkhianatan lah. Kamu pasti kayak, aduh kenapa aku nggak mendengarkan intuisiku dulu. Jadi untuk saat ini, apa yang dikatakan orang lain baik, tapi intuisi kamu berkata tidak, coba ikuti intuisi kamu. Dan sebaliknya, jika ada orang lain mengatakan sesuatu itu nggak baik, tapi intuisi kamu mengatakan baik, coba dengarkan intuisi kamu. Jadi di sini apapun omongan orang, coba lebih dengarkan intuisi kamu. Karena yang mengetahui kamu, yang merasa kamu, yang ngejalanin hidup itu kamu. Ya. Terus di sini tekunlah, ya, bertekunlah dan sungguh-sungguh giatlah, lebih ekstra lagi, kamu akan mengatasi masalah kamu. Jadi jangan lelah. Wow. Entah ini masalahnya dalam keuangan, dalam keluarga, ya, atau apapun itu, bakal ada kemakmuran, kepuasan hati, ya, di sini. Bertekunlah, bersungguh-sungguhlah, bergiatlah, maka apapun masalah yang saat ini kamu hadapi, kamu akan bisa mengatasinya, terutama dalam masalah keluarga,
pasangan, atau keuangan di sini, ya. Kamu harus bisa menerima kritik yang valid untuk membangun diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik. Di sini ada mitra terpercaya, ya, dalam pekerjaan ada mitra terpercaya memberikan sebuah kritik nih dalam produk kamu, dalam usaha kamu. Coba untuk dengarkan kritiknya. Misalkan kamu dagang nih, ya, ini juga untuk kebaikan kamu lah. Kamu dagang sesuatu terus dapat kritikan rasanya begini atau dagangan kamu begini begitu lah. Coba untuk mendengarkan kritik itu, ya. Terus ada seseorang yang mengkritik sesuatu sama kamu dalam pekerjaan atau usaha. Coba untuk lebih bertanggung jawab karena ini demi membangun usaha kamu jadi lebih baik, ya. Jadi kan ada sebuah nasihat yang menguntungkan buat kamu karena di sini mampu untuk bisa menaikkan bisnis kamu. Jadi ini dalam bisnis atau pekerjaan atau usaha. Nanti misalkan ada nasihat atau kritik-kritik, saran-saran yang datang dalam usaha atau bisnis kamu. Di sini coba untuk dengarkan, coba untuk terapkan karena sebenarnya bisnis atau kritik-kritik itu memang benar dan akan membangun buat kamu. Ya. Di sini Anda perlu membela diri kamu. Ini dalam hal perasaan. Memang kamu cinta banget sama seseorang. Memang kamu begitu sayang sama seseorang. Tapi ingat, jika seseorang itu salah, ya salah. Jangan karena kamu cinta sama seseorang, kamu sayang sama seseorang, kamu udah memiliki harapan tinggi sama seseorang. Ketika dia melakukan salah, kamu iya-iya aja. Ketika dia bermain playing victim, ya, dia yang salah tapi menyalahkan kamu, kamu diam-diam aja karena kamu takut sendirian atau takut kehilangan, takut gak ada seseorang yang bisa menerima kamu lagi. Biasanya orang NPD atau orang yang playing victim ini kayak dia yang salah, tapi dia nggak mau kehilangan kamu. Dia membuat down mental kamu, ya, dengan mengatakan kalau kamu kehilangan aku, kamu nggak akan dapet nih orang setulus aku, atau kamu nggak akan dapet orang sepertiku, ya, nggak ada orang yang mau sama kamu dan sebagainya. Jadi orang ini membentuk sesuatu perkataan yang membuat down mental kamu sehingga kamu itu bertahan sama dia, sehingga kamu stay sama dia. Padahal ketika kamu melepaskan seseorang orang toksik ini, ya, kamu akan bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik. Tapi karena omongan dia yang selalu ngejatuhin mental kamu, itu kamu stuck. Kamu bertahan sama dia, kamu menetap sama dia, apapun yang dia katakan kamu iya aja. Lah di sini semesta ngomong bela diri kamu. Gak bisa kamu terus-terusan berada di hubungan yang toksik ini. Meskipun kamu sayang, meskipun kamu cinta, ujung hubungan ini tuh kemana? Ya. Bayangkan kalau kamu seumur hidup sama dia, mau bagaimana hidup kamu? Apakah kamu bahagia? Ataukah kamu tertekan? Ataukah kamu hanya bahagia sesaat aja? Ya, coba renungkan hal itu. Kenapa kamu mempertahankan sesuatu yang sebenarnya nggak layak buat kamu? Kamu berhak bahagia, kamu berhak untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik. Jangan karena omongan orang, omongan dia ya terutama, yang membuat kamu down, merasa nggak ada yang mau sama aku. Apakah aku akan dapat seseorang yang lebih? Pasti, ya pasti. Jangan karena omongan dia kamu bertahan dengan seseorang karena hanya ketakutan nggak akan dapat seseorang lagi. Nggak bisa seperti itu, ya. Ada hal-hal romantis yang akan kamu rasakan antara kamu dengan pasangan kamu kalau kamu punya pasangan, ya. Wow, di sini mungkin kalau kamu punya pasangan kamu dalam waktu dekat akan melamar kamu, atau ada yang menawarkan perasaannya nembak kamu, ya, ada yang nembak kamu, ada yang lamar kamu, atau kalau udah pasangan di sini dia kayak ngobrol sesuatu yang romantis sama kamu, ya, goda-goda kamu, bercanda bareng kayak gitu. Aman secara emosional, bagi mencintai keluarga itu yang penting untuk Anda. Oke. Mungkin di sini
Ada yang sebelumnya ada masalah keluarga. Ada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam keluarga. Ya, tapi di sini bagi kamu ketika ada perdamaian dalam keluarga, kamu kayak lebih tenang gitu loh. Ya. Ada rencana untuk melakukan perjalanan dengan keluarga, ya. Tandangnya sebuah perubahan yang ditunggu-tunggu di sini. Jadi kalau gini, tadinya kalau ketika ada masalah dalam keluarga apapun, ini lebih ke arah cinta atau keluarga ya. Kamu punya pasangan atau kamu punya keluarga, terus ada masalah dalam keluarga atau percintaan kamu, itu membuat emosi kamu itu nggak stabil, ya. Jadi berpengaruh dalam pekerjaan, berpengaruh dalam kehidupan yang lain gitu loh. Tapi ketika di sini ada keamanan ya, kebahagiaan dan keharmonisan, itu membuat emosional kamu itu aman gitu loh, membuat emosi kamu itu stabil. Jadi di sini ya, ketika ada hubungan keluarga yang harmonis, ada hubungan percintaan yang harmonis, ini membuat aman emosional kamu sehingga pekerjaan kamu jadi ikutan lancar ya. Di sini bisnis kamu lancar, rezeki kamu lancar gitu ya. Dan itu padahal hal yang sepele ya, kayak hal yang berbeda gitu antara percintaan sama pekerjaan, tapi di sini ternyata itu berpengaruh secara emosional kamu. Jadi ketika emosional kamu aman dan stabil, di sini tiba-tiba banyak keberuntungan, banyak kesenangan gitu yang bisa kamu dapatkan. Sukses. Oke. Ada kesuksesan dari rencana-rencana dan kerja keras yang kamu lakukan. Wow, di sini akan ada perubahan baik buat kamu. Jadi kemarin-kemarin kamu tuh udah berusaha keras untuk adanya perubahan dalam hidup kamu ya. Di sini akan ada sebuah perubahan, banyak keberuntungan untuk kamu. Ya, kerja keras kamu membuahkan hasil. Ya, kemarin itu kayak wah ada masalah, tapi kamu tetap gigih, kamu tetap tekun, kamu tetap semangat lah. Di sini akan ada keberuntungan-keberuntungan yang datang buat kamu. Akan ada seseorang yang bergosip tentang kamu. Ya, diam-diam dari kamu seseorang bergosip tentang kamu. Bergosipnya itu tentang diri kamu yang ambisius, yang terlalu perfeksionis menurut mereka. Ya, ini tentang pekerjaan. Mungkin ada tetangga kamu, dia tuh kerja apa ya? Ngegosip seperti itu. Ya, kok kelihatannya banyak uang. Atau teman kamu, teman kerja kamu, wah ambisius banget nih orang, kayak ngejar dunia banget kayak gitu. Ya, jadi ada seseorang yang lagi ngegosipin kamu secara diam-diam. Hati-hati kalau ini teman yang kayak bermuka dua gitu ya, di depan kamu baik, tapi alangkah baiknya kamu nggak perlulah cerita sesuatu hal tentang keuangan kamu, karena kamu lagi kedederan, mau kamu banyak uang, simpen sendiri. Nanti kalau kamu terlihat banyak uang juga nanti takutnya malah pinjem uang ya. Kalau kamu lagi nggak ada berdua uang, diomongin, dihina-hina dan sebagainya, nggak perlu ya. Biarinlah orang ngomong apa, pokoknya nggak nyenggol kamu kali. Gitu aja mikirnya, daripada stres mikirin orang yang ngomongin kita di belakang ya. Ada seseorang teman dari jauh lagi memikirkan kamu. Kita akan lihat siapa ini. Tapi temen serakah nih, temen yang serakah. Ada temen dari jauh, ya temennya itu serakah gitu loh di sini. Ya, kayak itu tadi. Dia ngeliat kamu, wah saat ini sukses nih, saat ini enak ya. Kayak mikirin kamu, gimana ya kalau pinjem uang. Kayaknya gitu sih, kayak teman serakah. Padahal dia ada uang, tapi kayak kurang aja gitu. Ngeliat kesuksesan temen itu kayak pingin mendapatkan juga, pingin cair juga gitu loh ya. Tapi nggak perlulah ada urusan utang piutang sama temen ya, nanti jadi malah salah malahan. Nanti kalau dianya nggak bisa bayar atau nggak mau bayar, nanti malah jadi komunikasinya jadi kurang baik. Jadi hindarilah utang piutang sama temen ya. Oke. Energi dan pesan tuh hari ini. Sabar.
Apapun yang terjadi dalam hidup kamu diminta untuk sabar. Entah saat ini kamu mengalami sebuah masalah dalam keuangan di sini, ya. Dengan kerja keras kamu akan keluar dari masalah kamu. Bahkan hasilnya akan ada kemakmuran, perubahan, keberuntungan buat kamu. Jadi sabar aja. Ya. Terus di sini kalau masalah dalam apa nih? Keluarga diminta untuk sabar juga ya, untuk menjaga keamanan emosional kamu. Jadi apapun yang saat ini terjadi, sabar. Ketika kamu menginginkan sesuatu tapi hasilnya belum nyata, belum terwujud, sabar. Kalau ada yang mengkritik kamu, ya memberikan saran, memberikan nasihat, sabar, dengerin, lakukan. Ya, karena di sini aku melihat ada kritik atau saran yang bisa membangun diri kamu jadi lebih baik. Oke. Cakra kedua. Cakra dari Archangel Ariel, cakra sakral, terletak di perut bagian bawah, tepat di pusar. Cakra ini berhubungan dengan emosi, sensasi, kesenangan, dan kekreatifan. Ya, serta mengatur energi vital ya dalam tubuh yang terkait dengan seksual, ekspresi diri, dan hubungan. Ya, lokasinya tepat berada di bawah pusar, di perut bagian bawah, ya, dengan warna orange auranya, energinya, ya, elemennya air. Fungsi dari cakra ini mengatur emosi, sensasi, ya, seksual kamu, hal-hal berkaitan dengan seksual. Jadi kalau kamu seimbang, di sini akan ada sebuah rasa gembira, kepuasan seksual, ya, ekspresi diri yang sehat yang kamu rasakan. Tapi kalau cakra ini lagi nggak seimbang, mungkin kamu sedang mengalami masalah hal-hal yang berkaitan dengan seksual, ketidakpuasan dalam seksual, atau lagi males ngapa-ngapain, kurang kreatifan ya. Sedangkan dalam pekerjaan itu butuh kekreativitasan, dalam usaha butuh kekreativitasan. Lah di sini itu kayak kamu kurang dengan ide-ide kamu kalau nggak seimbang, ya. Terus di sini ada masalah dalam hubungan gitu ya, hubungan seksual di sini, atau di sini masalah dalam rahim ya, ada masalah dengan rahim atau nyeri ya, nyeri haid di sini juga bisa ada ketidakseimbangan dalam perut bagian bawah gitu ya, dalam rahim. Jadi ada masalah-masalah, ada ketidakseimbangan kalau cakra kedua kamu ini nggak seimbang. Cara menyeimbangkan kamu bisa meditasi, yoga, terapi ya, atau menggunakan minyak-minyak ya. Minyaknya itu seperti minyak kayu putih atau minyak telon gitu ya di sini. Atau kamu bisa mempergunakan kristal ya, kristal sitrin yang membantu kamu untuk menyeimbangkan cakra ini ya. Di sini kalau nggak seimbang mungkin beberapa nyeri perut sebelah bawah, di sini ada masalah kalau lagi disfungsi, karena cakra ini menyeimbangkan hal-hal seperti itu ya, tentang hal-hal masalah seksual. Oke. Magic and the Mirror. Aku melihat ada sebuah magic yang mungkin sempat masuk ke dalam hidup kamu, tapi kayak kamu itu punya cerminan. Jadi siapapun yang sempat mengirimkan sebuah magic kepada kamu, ini tuh kayak terpental. Ya, kamu bagikan cermin. Kamu kayak terpasang cermin di mana orang yang mengirim ke kamu balik lagi ke kamu. Jadi jangan pernah khawatir, ya, jangan pernah gelisah memikirkan hal-hal magic, karena aku melihat di sini kamu terlindungi sebuah kayak cermin gitu, yang dimana apapun yang dilakukan oleh orang lain kayak bakal mendapatkan karma, dimana seseorang itu akan menuai sendiri apa yang dia lakukan gitu. Ya, kayak kamu dipasangin cermin gitu loh. Jadi apapun yang mau masuk ke kamu mental lagi gitu. Ya. Nah, cakra kelima. Cakra kelima di sini tentang komunikasi ya. Cakra kelima adalah pusat energi yang terletak di tenggorokan. Ya, terletak di tenggorokan. Ini berkaitan dengan komunikasi, berani untuk mengekspresikan diri, kebenaran, ya. Saat seimbang, cakra ini mungkin seseorang itu bisa berbicara lebih efektif, berani untuk mengekspresikan diri, berani untuk menyampaikan unek-uneknya,
Ya, tapi sebaliknya kalau di sini ada kesulitan gengsi untuk mengutarakan isi hati, malu, ya, yang menyebabkan kesulitan komunikasi, ada komunikasi yang lagi kurang baik dengan pasangan, ya, ada komunikasi yang kurang baik dengan teman atau keluarga, kurang percaya diri, ya, atau kalau lagi disfungsi bahkan mungkin ada yang lagi sakit tenggorokan. Ada yang lagi radang tenggorokan, batuk, flu, ya, leher tegang, bahu tegang. Lokasinya terletak di tenggorokan. Kelenjar tiroid, paratiroid, ya. Berhubungan dengan komunikasi atau mengekspresikan diri. Warnanya di sini berkaitan dengan biru, ya, auranya terpancar itu biru kalau lagi aktif, ya. Jadi jika mungkin seimbang, kamu itu adalah seseorang yang jujur, percaya diri, mampu untuk mengutarakan unek-unek. Kalau misalkan kamu nggak suka sama sesuatu yang dilakukan pasangan kamu, kamu berani ngomong, kamu berani mengekspresikan gitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang salah ya di bos atau pekerjaan, kamu berani untuk ngomong, berani bicara benar gitu. Ya, atau dengan pasangan komunikasinya lagi baik, nggak ada gengsi-gengsian lah. Tapi kalau lagi nggak seimbang di sini, ya, jadi ada kesulitan komunikasi, ada komunikasi yang kurang baik antara kamu dengan seseorang. Ini juga berpengaruh dari cakra ini. Nanti kayak aku ngubungi duluan ya, aku minta maaf duluan ya, atau aku ngapain duluan, enggak lah gengsi, enggak lah malu, kayak gitu. Itu juga ternyata berpengaruh ya sama cakra kelima kamu. Ada perasaan malu itu tadi ya, atau di sini ada gangguan tiroid, ya, menjalan-jalan di tenggorokan, atau sakit leher, pundak. Nah, ini nggak seimbang. Cara menyeimbangkan bernyanyi ya, bernyanyi sesuatu yang bisa menenangkan jiwa kamu. Berani bicara di depan umum, melatih untuk bicara di depan umum agar kamu itu lebih lantang untuk mengatakan sebuah kebenaran. Beryoga, meditasi, pijet dapat membantu menyeimbangkan cakra tenggorokan kamu. Ya, pijet di sini, pijet. Ya. Kalau kamu nggak tahu cara meditasi, coba meditasi untuk menyeimbangkan cakra kedua kamu. Kalau kamu itu tadi ada masalah sensasi seksual, atau coba untuk cari di YouTube ya, meditasi soal cakra kelima kamu. Lah, kalau nggak seimbang, kamu merasa ada komunikasi yang kurang baik sama hubungan kamu dengan pasangan kamu, coba untuk sekali-kali meditasi cakra kelima kamu ya, biar seimbang. Siapa tahu ada hubungan yang kurang baik, komunikasi yang kurang baik antara kamu dengan pasangan kamu, ada ketidakseimbangan dalam cakra kelima kamu. Coba untuk seimbang dengan bermeditasi. Ya. Oke. Aku akan tarik lagi. Energi untuk hari ini. Movement, kamu harus movement, kamu harus berpindah, kamu harus melakukan perubahan baik. Untuk kamu yang terjebak dalam hubungan toksik tadi ya, dengan seorang NPD atau dengan seseorang yang playing victim, udah saatnya kamu melepas. Nggak bisa karena cinta kamu yang terlalu dalam terus kamu disia-siakan, kamu bertahan dengan seseorang yang toksik. Nggak, kamu harus movement, kamu harus berpindah, kamu harus meninggalkan sesuatu itu. Kamu berhak untuk bahagia, ya. Tulis semua rencana-rencana kamu di sini, ya. Aku melihat di sini akan ada abundance ya, dari rencana-rencana yang kamu lakukan di sini. Ada yang lagi beauty ritual, lagi pingin mempercantik diri, ya, kutekan, spa, potong rambut, warna rambut, pingin ke salon treatment, atau di sini luluran atau apa. Pokoknya ada keinginan untuk merawat diri, pakai krim, serum, pingin beli sesuatu yang berhubungan dengan mempercantik diri, bedaknya ya, pingin make up. Energi dan pesan untuk hari ini, kamu akan mendapat pujian dari yang tulus, dari seseorang yang berpengaruh. Mungkin pasangan kamu yang memberikan pujian. Kemudian ada hal-hal romantis buat kamu, ya.
Tuh, meditasi. Kamu perlu meditasi ya, terutama untuk memperbaiki cakra kedua atau cakra ketiga kamu. Kalau kamu merasa ada sedikit disfungsi dari hal-hal tersebut. Ya, semesta udah merindukan kamu di sini. Tuh, ada yang pergi ke salon atau ke spa, ya, atau membeli sebuah produk-produk kecantikan di sini. Oke. Apa yang terjadi untuk hari ini? Ada seseorang yang menyesal kehilangan kamu. Ya. Ada seseorang tuh hutang di sini. Ada seseorang teman dari jauh ngeliatin status kamu, story kamu, menganggap kamu itu saat ini memiliki kestabilan materi, dan seseorang ini ada niatan untuk hutang sama kamu. Ya. Awas, ada kejadian-kejadian tak terduga yang membuat kamu tercengang, tapi semoga aku doakan kejadian-kejadiannya ini adalah sebuah kejadian-kejadian yang baik buat kamu ya. Awas, ada orang yang selalu ingin memanfaatkan kamu. Ini orang-orang toksik ini yang harus kamu lepaskan. Kamu harus movement dari orang-orang ini ya. Karena ada orang-orang yang memang gak baik buat kamu. Oke. Pesan semesta. Pesan semesta untuk kita semua di hari ini. Bermain dan tertawalah. Bermain melakukan hal-hal yang kamu sukai akan membuat jiwa kamu bersuka cita. Tertawa lepas bahagia dan menaikkan level energi kamu. Relax, istirahat, dan tinggalkan pekerjaan kamu sejenak. Kalau kita lagi jenuh, lagi bosan, memaksakan diri untuk mengerjakan aktivitas tertentu, memaksakan diri untuk bekerja, melakukan hal-hal tertentu, itu jadinya nggak baik loh. Kayak males gitu bawaannya, terus bawaannya itu lemes aja, bawaannya itu nggak semangat gitu. Coba untuk tinggalkan sejenak pekerjaan kamu atau aktivitas kamu, bermain, tertawalah, berbahagialah, lihat hal-hal konten-konten yang seru, yang lucu, jangan yang sedih-sedih, jangan yang drama nangis-nangisan ya. Di sini itu akan menaikkan level energi kamu. Kalau energi kamu lagi naik, ya kamu akan lebih semangat. Baru kamu mengerjakan sesuatu aktivitas kamu atau pekerjaan kamu. Jadi jangan memaksakan. Kadang biasanya itu hari Senin gitu ya, kayak kalau hari Senin Selasa itu ya, Senin Selasa itu kalau mengerjakan sesuatu, aduh males, aduh capek gitu ya, aduh mulai berangkat kerja dan kayak gitu. Coba untuk tertawa, coba untuk bercanda-canda dulu, pokoknya biar kamu semangat lah. Kalau lagi males itu dipaksakan, itu kerjaan malah berantakan ya. Air memiliki kekuatan penyembuhan. Penuhi kembali energi keberadaan kamu dan mengunjungi laut, danau, ataupun sekedar mandi air garam. Mungkin kalau ada masalah-masalah nih yang berkaitan dengan rezekinya mampet, kurang lancar, percintaannya kurang benar, ya, merasa auranya kurang baik, jodohnya jauh, coba untuk terapi mandi air garam ya. Tanpa kamu sadari gitu ya. Ini mungkin hal sepele, tapi ini akan memberikan penyembuhan untuk kamu. Atau kamu merasa masalah-masalah tertentu dalam hal magic lah, air ini bisa membantu kamu. Mungkin dari ini akan membawa sebuah cermin ya, akan membentuk sebuah cermin sehingga orang-orang yang berniat kurang baik sama kamu mantul sendiri ke dirinya. Dengarkan, ambil waktu dan duduk ya dalam diam dan tenang untuk istirahat. Meditasi, lagi-lagi tentang meditasi di sini. Berkontemplasi, suara hati terdengar ketika pikiran kamu hening ya. Banyak tadi juga beberapa kartu diminta untuk meditasi ya, terutama mungkin kalau ada masalah komunikasi dalam hubungan percintaan kamu, atau ada masalah dalam seksualitas ya, atau ada masalah-masalah dalam perut bawah kamu atau tenggorokan kamu, coba untuk meditasi di sini. Oke, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.